Langkah kecil dari gadis kecil. Namanya Naya, seorang gadis berusia 13 tahun yang tubuhnya kurus dan kulitnya kecoklatan karena terlalu sering bermain matahari tanpa pelindung. Namun bagi Naya, matahari bukan teman bermain. Matahari adalah penanda bahwa hari harus ia mulai lebih cepat daripada anak-anak lain seumurannya. Ia tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Rumahnya berdinding papan tua, atapnya berkarat, dan lantainya sebagian masih tanah. Itu adalah rumah peninggalan neneknya, tempat terakhir yang tersisa setelah kedua orang tuanya merantau keluar kota untuk mencari pekerjaan. Awalnya orang tua Naya mengirim kabar setiap minggu, sekadar pesan singkat. "Sayang, tunggu ya. Nanti kalau sudah stabil, kita jemput." Tapi semakin lama pesan itu semakin jarang. Hingga suatu hari, pesan itu berhenti sama sekali. Tidak ada telepon. Tidak ada kiriman uang. Tidak ada kabar. Naya hanya bisa memeluk panci peninggalan ibunya sambil bertanya dalam hati, "Apa aku terlalu berat untuk mereka jaga?" Namun air mata hanya keluar pada malam-malam tertentu. Pada pagi hari, ia tidak selalu punya waktu untuk bersedih. Perutnya sering kosong, tapi semangatnya tidak pernah benar-benar padam. Pagi-pagi yang sepi. Setiap pagi, Naya duduk di beranda rumahnya, memandangi jalan desa. Anak-anak seumurannya berjalan sambil tertawa menuju sekolah. Mereka terlihat penuh energi, membawa tas berwarna-warni dan buku-buku baru. Sementara Naya hanya duduk sambil memegang panci tua yang sudah penyok di sisi kanan. Ia melihat sahabat lamanya, Lila, yang sekarang duduk di bangku kelas 7. Lila sering melambai ke arahnya, menawarkan senyuman ramah. Tapi setiap kali Naya melihat seragam sekolah itu, hatinya terasa diremas. Ia ingin sekolah, ia ingin belajar. Tapi ia tahu, kenyataan hidupnya tidak memberinya pilihan itu. Dalam diam, ia menarik napas panjang dan berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau aku mau hidup, aku harus kerja." Awal dari tahu keliling. Suatu hari, setelah menyadari bahwa menunggu orang tuanya hanya membuatnya semakin kelaparan, Naya membuka celengan botol kaca berisi receh. Ia menghitungnya satu persatu. Ternyata, cukup untuk membeli beberapa potong tahu putih, sedikit minyak goreng, dan gas untuk kompor kecil yang ditinggalkan neneknya. Dengan berani, ia memutuskan hari ini ia akan mulai berjualan. Gerakan tangannya gemetar saat memotong tahu pertama. Ia tidak terbiasa memasak sendiri, tapi ia ingat cara ibunya menggoreng tahu kesukaan ayahnya. Suara minyak matup jadi hiburan kecil baginya. Aroma tahu yang digoreng memenuhi rumah tua itu. Ketika matahari mulai meninggi, ia memasukkan tahu goreng ke wadah plastik, menutupnya dengan kain agar tetap hangat, lalu menggantung wadah itu di ujung tongkat bambu kecil. Naya berjalan dari rumah ke rumah, langkahnya ragu namun hatinya mantap. Suara kecilnya memanggil, "Tahu, tahu hangat, tahu goreng." Awalnya tidak ada yang keluar. Ia berdiri lama di depan pagar rumah-rumah besar. Sampai seorang ibu tua akhirnya muncul di balik pintu. "Kasihan amat anak kecil jualan sendirian. Sini, Bu beli beberapa." Ibu itu membeli lebih banyak dari yang ia minta, bahkan memberi tambahan uang. Dan setiap pembeli datang dengan alasan sama. "Kasihan, kasihan, kasihan." Tapi Naya tidak tersinggung. Ia tetap tersenyum, tetap sopan, tetap menunduk hormat. Yang ia tahu, malam ini ia bisa makan lebih layak daripada kemarin. Ketika ada pembeli yang membeli 5 potong, ia selalu menambahkan 1 potong ekstra sambil berkata, "Ini tambah 1 ya Bu, buat ibu yang baik." Ucapan kecil itu membuat pembeli tersenyum. Dan dari situlah, pelanggan perlahan mulai berdatangan bukan karena kasihan saja, tapi karena ketulusan Naya terasa di hati mereka. Hari itu ia membawa pulang 12.000 rupiah. Mungkin kecil untuk dunia, tapi bagi Naya,
Itu adalah kemenangan pertama dalam hidup yang terasa selalu mengujinya. Malam-malam penuh renungan. Setiap malam, Naya duduk di dapur kecilnya sambil memandang panci yang sama. Lampu bohlam gantung redup membuat bayangannya menari di lantai. Ia memikirkan banyak hal. Bagaimana caranya menggoreng lebih banyak? Bagaimana caranya menjangkau lebih banyak pembeli? Apa ia bisa membeli gerobak suatu hari nanti? Apa ia bisa punya dapur yang lebih besar? Ia tidak pernah belajar manajemen, perhitungan atau pemasaran. Ia hanya lulusan SD, tapi naluri hidup membuatnya lebih kreatif daripada banyak orang. Kadang ia tertidur di lantai dapur dengan aroma minyak goreng masih menempel di rambutnya. Kadang ia bangun di tengah malam karena lapar, dan hanya menemukan sepotong roti basi untuk dimakan. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang dari Naya adalah keyakinan bahwa hidupnya bisa berubah, walau ia tidak tahu bagaimana caranya. Hari ketika ia hampir menyerah. Pada suatu siang yang terik, Naya berjalan sambil memanggul wadah tahu di bahunya. Keringat mengalir deras. Jalan desa yang biasanya teduh terasa seperti padang pasir. Hari itu ia hampir tidak punya modal untuk membeli tahu lagi. Wajahnya pucat. Perutnya belum terisi sejak pagi. Sampai seorang ibu muda menghampirinya. "Nay, kamu nggak apa-apa? Kok pucat begitu?" Naya memaksakan senyum. "Tidak apa-apa, Bu, masih kuat jualan." Ibu itu mengambil beberapa tahu, lalu menggenggam tangan Naya dengan lembut. "Kalau capek, istirahat, Nak. Kamu masih kecil. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa diri juga dijaga." Naya menunduk. Kata-kata itu membuat dadanya hangat. Ia merasa ada seseorang yang peduli, meski sebentar, meski kecil. Dan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Bangkit kembali. Keesokan harinya, Naya bangun lebih pagi dari biasanya. Langit masih gelap. Suara ayam pun belum terlalu ramai. Ia berjalan ke pasar kecil untuk membeli bahan. Bekerja lebih cepat, lebih rajin, dan lebih telaten. Ia mulai memotong tahu lebih rapi, membumbui minyak dengan bawang agar aromanya wangi, memakai kain bersih khusus untuk menutup tahu. Mengatur cara berjalan agar tahu tidak mudah hancur. Perubahan kecil itu membuat banyak orang mulai memperhatikan kualitas dagangannya. "Wah, tahu anak ini makin enak ya. Aromanya wangi banget, Nay. Sekarang lebih renyah ya." Naya hanya tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya ia tidak tahu apa itu kualitas atau branding. Tapi ia mengerti satu hal. Jika ia ingin hidup, ia harus membuat sesuatu yang membuat orang kembali lagi. Dan benar saja, hari demi hari, pesanan semakin banyak. Kadang ia pulang membawa uang 2 kali lipat. Kadang 3 kali lipat. Kadang ia kehabisan tahu sebelum tengah hari. Dan setiap kali itu terjadi, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus terus bergerak." Maka ia pun bergerak, lebih cepat, lebih jauh, lebih berani. Benih impian yang belum ia sadari. Naya tidak tahu bahwa langkah-langkah kecilnya mulai membangun sesuatu yang besar. Ia tidak tahu bahwa dari panci kecil itu akan lahir masa depan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak tahu bahwa kehidupannya yang keras sedang memolesnya menjadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada anak-anak seumurannya. Namun ia tahu satu hal. Ia tidak boleh berhenti. Karena jika ia berhenti, ia tidak hanya kehilangan pendapatan. Ia kehilangan harapan. Dan bagi seorang gadis kecil yang hidup sendirian, harapan adalah satu-satunya harta yang tidak boleh hilang. Maka di bawah langit desa yang mulai memerah karena senja, Naya melangkah pulang. Wadah tahu di bahunya sudah kosong. Kakinya lelah, rambutnya berantakan. Tangannya bau minyak goreng. Tapi bibir kecilnya tersenyum. Sebab ia tahu, besok pagi ia akan bangun lagi. Memasak lagi, berjualan lagi, dan berjuang lagi. Untuk hidupnya, untuk mimpinya yang belum ia kenali. Untuk masa depan yang diam-diam sedang menunggunya di ujung jalan. Dari keliling ke membuka jalan. 2 tahun telah berlalu sejak hari pertama Naya membawa kompor kecil dan panci peninggalan ibunya. Berjalan dari rumah ke rumah dengan suara yang pelan namun penuh harapan. Dalam 2 tahun itu,
suara tahu hangat, tahu goreng, telah menjadi sebagian dari denyut nadi kampung kecilnya. Setiap pagi, sebelum matahari naik sepenuhnya, aroma tahu goreng yang gurih dan renyah dari gerobak Naya mulai memenuhi udara. Warga desa kini menunggu suara langkah sandal Naya seperti menunggu tembang kenangan yang akrab di telinga. Bahkan anak-anak kecil sering mengikutinya di belakang, tertawa riang sambil memanggil namanya. Mbak Naya, aku mau yang renyah gua, yang lembut satu. Naya selalu tersenyum. Meski lelah, ia tak pernah menunjukkan keluhan. Di balik tubuh mungilnya dan wajah remaja yang masih menyisakan kesedihan masa lalu, ia menyimpan sesuatu yang tak terlihat, keteguhan hidup. Awal dari perubahan yang tak terduga. Suatu pagi, ketika Naya sedang sibuk menggoreng tahu di rumah kecilnya, terdengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Seorang pemuda dengan kamera besar turun, membuka tasnya, dan tersenyum lebar. "Kamu Naya ya, penjual tahu yang keliling setiap pagi?" Naya mengangguk pelan, bingung. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia adalah seorang YouTuber kuliner yang sedang mencari makanan khas pedesaan yang unik dan punya cerita. Warga desa menyarankannya bertemu Naya. "Katanya tahu kamu enak banget. Aku boleh review ya?" tanya pemuda itu. Naya menelan ludah. Ia tidak mengerti dunia YouTube, kamera, atau review. Ia hanya tahu bahwa ia harus tetap sopan. "Boleh mas, tapi aku cuma jualan kecil-kecilan." Takutnya nggak menarik. Ia mengikuti Naya keliling desa, merekam setiap langkahnya. Setiap langkah itu melalui semacam bulan, dan bahkan detail betapa sabarnya Naya menunggu pembeli sambil menyalakan kompor kecilnya. Warga yang menyukai Naya pun ikut bercerita bagaimana gadis kecil itu tak pernah menyerah meski hidupnya berat. Video itu diunggah malamnya. Dan sesuatu yang tak pernah dibayangkan Naya terjadi seminggu kemudian. Seperti ketika gelombang datang tanpa diduga. Dalam 7 hari video itu meledak. Ratusan ribu orang menontonnya. Ratusan komentar bermunculan. Banyak yang menulis bahwa mereka tersentuh melihat perjuangan gadis lulusan SD yang tetap bekerja keras dengan senyuman. Komentar-komentar mengalir. "Ini tahu terjujur yang pernah aku lihat. Pengen banget coba. Kelihatannya renyah tapi lembut. Anaknya rajin banget. Semoga rezekinya ngalir terus. Kok terharu ya, jangan lupa rawat Naya." Bahkan beberapa artis ikut membagikan video itu. Desa kecil yang biasanya sepi, tiba-tiba menjadi ramai. Rombongan motor, mobil dari kecamatan sebelah, sampai orang dari kota datang hanya untuk membeli tahu Naya. Pada hari puncaknya, halaman rumah Naya penuh oleh orang-orang yang antre. Mereka membawa wadah sendiri. Ada yang memesan lewat telepon. Ada yang rela menunggu 1 jam hanya untuk beberapa potong tahu. Naya yang terbiasa menjual Rp10.000 sehari kini diminta membuat tahu sebanyak, bahkan ratusan bungkus dalam sehari. Tangan kecilnya gemetar saat menggoreng. Peluhnya bercucuran. Kompor kecil itu kewalahan. "Nggak sanggup, aku cuma 1 orang," bisiknya lirih. Tetapi di tengah kepanikan itu, ada satu hal yang ia sadari. Kesempatan besar telah datang. Ketika Naya menolak menyerah. Malam itu, Naya duduk di depan rumah sambil memandang langit. Udara desa dingin, tetapi hati Naya terasa panas oleh pikiran-pikiran yang berputar tanpa henti. Ia bisa saja menyerah, menolak semua pesanan, dan tetap berjualan keliling seperti biasa. Tapi ia teringat sesuatu. Dulu, ia hampir menyerah hidup. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Kalau kesempatan ini datang, aku harus berani. Aku harus maju. Dengan tekad itu, ia mengambil langkah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Mempekerjakan orang. Ia mendatangi beberapa ibu-ibu tetangganya yang selama ini kesulitan ekonomi. Mereka menangis saat Naya meminta bantuan. "Nay, kamu masih kecil, tapi kamu sudah menolong kami begini?" Naya tersenyum. "Aku cuma mau kita maju bareng, Bu." Hari berikutnya, suara di dapur kecil itu bukan 1 lagi, tapi 3, 5, hingga 8 orang. Tawa, suara minyak panas, dan percikan adonan
memenuhi udara. Lahirnya merek tahu Naya, hangat dari hati. Karena pesanan semakin besar, Naya memutuskan membuat merek sederhana. Ia menulis di kertas karton dengan spidol hitam. Tahu Naya, hangat dari hati. Ia menempelkan tulisan itu di gerobak, di dinding dapur, bahkan di kemasan plastik yang ia setrika sendiri agar rapi. Awalnya terlihat sederhana, tapi justru kesederhanaan itu yang disukai orang. Bahkan seorang pelanggan berkata, "Hangat dari hati itu cocok banget sama kamu, Nay. Tahu kamu nggak cuma enak, tapi kayak ada kejujurannya." Naya tersenyum, meski matanya basah. Dapur sewa, pesanan kota, dan langkah-langkah baru. Karena rumahnya terlalu kecil, Naya menyewa sebuah dapur kecil di pinggir desa. Bangunannya sederhana, tapi cukup untuk memasang 2 wajan besar dan meja produksi. Di dapur itu, ia mulai belajar sesuatu yang selama ini tak pernah ia pahami. Cara menyusun jadwal masak, cara menghitung bahan baku, cara mengatur pegawai, cara membuka cabang, hingga cara membuat kemasan yang aman dan menarik. Ia belajar semuanya dari YouTube, dari membaca poster, bahkan dari bertanya pada pedagang lain. Meski hanya lulusan SD, kepalanya bekerja tanpa lelah. "Aku harus terus bergerak, terus belajar." Dengan semangat itu, gerobak tahu Naya bertambah menjadi 5, lalu 10, lalu 15. Setiap gerobak dipegang oleh orang-orang yang dulunya pengangguran, kini bisa tersenyum karena pulang membawa rezeki dari kerja yang jujur. Dalam pasal Ati, ketika gadis kecil menjadi pemimpin kecil. Suatu pagi di dapur ketika para pekerjanya sedang menyiapkan adonan, salah satu ibu memeluk bahu Naya. "Nak, kamu mungkin gak sadar tapi kamu sudah kasih kehidupan baru buat banyak orang." Naya menunduk. Bukan menahan tangis, tapi menahan beban tanggung jawab yang baru ia pahami. Ia masih 15 tahun saat itu. Baik. Namun ia sudah mengelola bisnis mini, menghidupi orang lain, dan menjadi pusat harapan banyak keluarga. Di hatinya, ia berjanji. Takkan pernah membiarkan usahanya tumbang. Tidak lagi. Tidak setelah semua orang percaya padanya. Dan perjalanannya baru dimulai. Dari titik itu, Naya bukan lagi gadis kecil yang berjalan tanpa sandal sambil membawa kompor kecil. Ia kini adalah gadis muda dengan mimpi yang tidak bisa dihentikan siapapun. Dan ia tahu, kesuksesan baru mengetuk pintu. Pintu yang dulu tertutup rapat saat ia menangis sendirian di rumah. Sekarang pintu itu terbuka lebar, menunggu langkah berikutnya. Namun perjalanan sebenarnya baru akan dimulai. Lebih besar, lebih berat, dan lebih penuh tantangan. Tapi Naya siap, karena ia telah melewati gelapnya masa lalu. Dan sekarang ia memegang sendiri obor cahaya masa depannya. Mimpi yang tidak pernah ia sadari. 4 tahun telah berlalu, sejak hari pertama Naya menjajakan tahu keliling dengan kompor kecil yang nyaris meneteskan minyak ke tanah. 4 tahun sejak ia menggenggam ketakutan, kesedihan, sekaligus keberanian yang tak pernah ia sadari. 4 tahun sejak ia memulai langkah kecil yang waktu itu terasa seperti upaya bertahan hidup. Namun kini, nyala kecil itu berubah menjadi api besar yang menghangatkan banyak orang. Di pinggir kota, tepat di tanah yang dulunya merupakan sawah kosong, kini berdiri bangunan sederhana berwarna putih krem dengan huruf besar di depannya. Tahu Naya Indonesia. Tulisan itu berdiri kokoh, seperti monumen kecil perjuangan seorang gadis yang dulu dianggap tak punya masa depan. Di halaman luas, motor-motor karyawan terparkir rapi. Asap tipis dari dapur produksi keluar pelan, membawa aroma tahu gurih yang dulu hanya bisa dinikmati beberapa tetangga, kini dinikmati ribuan pelanggan di berbagai kota. Naya kini berusia 19 tahun. Berdiri di depan gedung itu dengan jaket kerja berwarna hijau daun dan celana hitam sederhana. Wajahnya yang dulu pucat karena kurang gizi kini sehat, bercahaya, dan penuh rasa syukur. Rambutnya diikat rapi, tanda bahwa meski ia sudah menjadi pemimpin, ia tetap siap bekerja kapan saja. Ia melihat papan besar berisi daftar karyawan.
dulu hanya 3 nama. Sekarang lebih dari 60. Di sampingnya tertera cabang distribusi. 42 gerobak tahu keliling. Reseller di 12 kota. Kerjasama 9 minimarket lokal. Omzet ratusan juta rupiah per bulan. Dan semua itu dimulai dari seorang gadis kecil lulusan SD yang berjalan sambil memanggul panci. Di setiap senja, ada kenangan yang kembali. Sore itu, matahari turun pelan, memantulkan cahaya keemasan di jendela pabriknya. Para karyawan mulai pulang. Ada yang tertawa, ada yang menyeka keringat. Ada pula yang menggendong anak mereka karena shift sore telah selesai. Bagi Naya, tidak ada pemandangan yang membuatnya lebih bahagia daripada melihat orang-orang itu. Orang-orang yang dulu hidup serba kekurangan, kini pulang dengan penghasilan yang layak. Hidup mereka berubah bersamaan dengan hidupnya. Naya sibuk mengecek daftar pesanan ketika seorang ibu paruh baya mendekatinya dengan langkah pelan. Naya menoleh. Wajah ibu itu hangat dengan keriput lembut yang menyimpan banyak cerita hidup. "Ada apa, Bu Sari?" tanya Naya lembut. Ibu itu menggenggam kedua tangan Naya. "Nak, terima kasih ya. Karena kamu, saya bisa sekolahkan anak saya ke SMA. Dulu saya nggak sangka itu bakal terjadi." Naya terdiam. Hatinya seperti diremas dengan lembut. Ia tidak pernah benar-benar sadar betapa besar pengaruhnya bagi orang lain. "Makasih, Bu. Tapi saya cuma jual tahu. Sungguh, cuman itu." Ibu Sari tersenyum menahan air mata. "Bukan cuman tahu, Nak. Yang kamu jual itu harapan. Kamu ngasih hidup baru buat banyak orang. Kamu nggak sadar aja." Ucapan itu menembus jauh ke dada Naya. Ia merasakan sesuatu menghangat, seperti bara kecil yang menyala di dalam hatinya. Bara yang dulu hampir padam ketika ia hidup sendirian, tanpa orang tua, tanpa arah, tanpa siapapun. Saat kenangan kecil menjadi sumber kekuatan besar. Semua karyawan pulang, Naya berjalan sendirian melewati halaman pabrik. Lampu-lampu kuning menyala redup, menciptakan nuansa hangat seperti pelukan yang tak pernah ia dapatkan dari ayah dan ibunya lagi. Ia pulang ke rumah lamanya, rumah kecil peninggalan nenek yang dulu hampir roboh. Sekarang rumah itu telah direnovasi, dinding-dindingnya dicat warna pastel, jendela-jendelanya diperbaiki, dan atap seng yang dulu bocor kini diganti genteng baru. Namun di balik semua itu, Naya tidak menghilangkan satu hal, meja kayu tua peninggalan neneknya. Di atas meja itu terdapat satu benda yang tak pernah ia buang. Foto dirinya saat kecil, usia 13 tahun, memanggul kompor dan panci sambil berjalan di jalan desa. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh, mata kecilnya menatap ke depan tanpa tahu masa depan seperti apa yang menunggunya. Naya duduk perlahan, mengambil foto itu, dan mengusap sudutnya yang sudah menguning. "Terima kasih ya, Nai kecil. Kamu nggak nyerah. Kamu nggak berhenti jalan, walaupun kamu sendirian." Nadanya pelan, pecah, hampir bergetar. Ia memejamkan mata dan membiarkan air mata kecil jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia mengerti sesuatu. Selama ini ia tidak hanya membangun usaha, ia membangun dirinya sendiri. Gadis kecil yang dulu berjalan tanpa sandal kini berdiri kokoh sebagai pemilik pabrik kecil yang memberi nafkah bagi puluhan keluarga, ketika dunia mulai menghargainya. Esok harinya, Naya mendapat telepon dari sebuah dinas kabupaten. Mereka ingin mengundangnya menjadi pembicara di seminar UMKM muda. Naya terkejut. "Saya? Pembicara? Tapi saya cuma lulusan SD, Bu." Petugas itu tertawa lembut. "Justru itu alasan kami memilihmu, Naya. Karena kamu bukti bahwa pendidikan bukan hambatan untuk sukses, selama tekadnya kuat." Naya tak bisa berkata apa-apa. Pikirannya terlempar ke masa kecil ketika ia melihat anak-anak lain memakai seragam sekolah, membawa buku-buku berwarna, tertawa bersama guru mereka. Ia yang hanya bisa melihat dari kejauhan sambil menggenggam panci kecil. Dulu ia malu. Ia merasa rendah. Ia merasa tak berguna. Tapi kini dunia yang dulu mempersempit langkahnya justru membuka jalan lebar untuknya.
kerajaan yang dibangun tanpa mahkota. Beberapa bulan kemudian, Naya memperluas pabriknya. Ia membeli 2 mesin penggilingan kedelai modern, memperluas ruang produksi, dan menambah 10 gerobak lagi. Namun satu hal tidak berubah. Kelembutan hatinya. Naya memberi karyawan bonus setiap hari raya. Ia mengadakan beasiswa kecil bagi anak-anak pekerja yang menunjukkan semangat belajar. Ia membentuk tim untuk mengajar ibu-ibu cara berjualan. Kalau aku bisa mulai dari nol, kalian juga bisa. Aku dulu jualan tanpa alas kaki. Sekarang lihatlah, kita sudah sampai mana. Para karyawan mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, Naya bukan sekadar bos. Dia adalah bukti hidup bahwa keberanian bisa mengubah garis hidup seseorang. Malam ketika semua rasanya masuk akal. Suatu malam, Naya kembali berdiri di depan pabriknya. Lampu-lampu lembut menyala seperti bintang yang jatuh ke bumi. Angin malam membawa aroma tahu yang baru selesai digoreng. Ia meremas ujung jaketnya, lalu tersenyum kecil. Kalau ayah ibu lihat aku sekarang, mereka bangga nggak ya? Itu pertanyaan yang selama ini terpendam di hatinya. Ia tidak tahu apakah orang tuanya masih hidup. Tidak tahu apakah mereka bahagia. Tidak tahu apakah mereka menyesal. Yang ia tahu adalah ketidakhadiran mereka membentuk keberaniannya. Ia membuka ponselnya, melihat catatan penjualan bulan ini. Angkanya stabil, bahkan meningkat. Tapi bagi Naya, kesuksesan bukan soal uang. Bukan soal pabrik. Bukan soal ratusan juta per bulan. Kesuksesan baginya adalah saat melihat karyawan pulang dengan senyum. Anak-anak mereka memakai seragam baru, dan ibu-ibu bisa membeli beras tanpa harus berutang. Kesuksesan baginya adalah saat ia melihat foto dirinya yang kecil dan merasa bangga karena ia tidak menyerah. Karena ia memilih melawan takdir, bukan tunduk pada keadaan. Dan dari tekad seorang gadis kecil yang hanya ingin tetap hidup, lahirlah sesuatu yang jauh lebih besar. Kerajaan kecil bernama Tahu Naya. Kerajaan yang dibangun dari langkah-langkah kecil, dari air mata yang tak pernah berhenti mengalir, dari kesepian yang ia peluk, dan dari hati yang tidak pernah menyerah meski tubuhnya kecil, meski hidup tidak adil kepadanya. Di balik kesuksesan itu, ada satu kalimat yang terus ia pegang. Aku bukan ingin kaya, aku hanya ingin bertahan. Dan dari bertahan itu, Tuhan yang meluaskan jalan. Malam itu ia menatap pabriknya lagi. Lampu-lampunya bersinar seperti masa depan yang kini tidak lagi mengintimidasi, tapi memanggil dengan hangat. Ayo, Naya, langkahmu baru dimulai. Dan Naya melangkah maju.